Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan membahas bangun ruang sisi lengkung. Ya, yang pertama sudah kita bahas tabung, sekarang yang kedua kita akan membahas kerucut. Ya, nah kerucut merupakan bangun ruang yang terdiri dari lingkaran sebagai alas, ya, dan sisi tegak yang meruncing pada puncaknya ini. Ya, jadi pada kerucut terdiri dari dua bangun, yaitu lingkaran sebagai alasnya. Nah, kalau digambar jaring-jaringnya seperti ini, alasnya berbentuk lingkaran dan ini sebagai selimut, ya. Jadi ini alas kerucut, ya. Nah, sedangkan ini merupakan selimut kerucut. Nah, ini ya. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka di sini ada jari-jarinya. Nah, di sini R, jari-jari. Nah, selanjutnya di sini perhatikan ini. Nah, ini merupakan tinggi kerucut. Nah, yang ini, miring ini merupakan garis pelukis, ya. Jadi, perhatikan T ini merupakan tinggi kerucut, ya. R jari-jari lingkaran, ya. Selanjutnya S ini garis pelukis. Nah, ini garis pelukis. Nah, di sini ada siku-siku. Perhatikan, ya. Di sini sudut siku-siku, ya. Nah, karena siku-siku berarti berlaku Pitagoras. Nah, berarti kalau kita mencari S, ya, S garis pelukis ini, maka ya S sama dengan akar, ya, R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, kalau mencari R, jari-jarinya ini, nah, akar, perhatikan, S kuadrat dikurangi T kuadrat. Nah, kalau mencari tingginya T, maka akar S kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, kalian harus ingat ini yang sudah kalian pelajari di kelas 8 dulu, ya. Ini. Nah, selanjutnya selain mencari ini, nah, kita akan mencari luas alasnya dulu, ya. Harus tahu mencari luas alas, ya, luas alas. Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya berarti luas lingkaran. Luas lingkaran apa? Pi R kuadrat. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya mencari luas selimut, ya. Selimut kerucut. Nah, rumus luas selimut kerucut Pi kali R kali S atau Pi RS. Nah, selanjutnya mencari luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Nah, karena kerucut terdiri dari lingkaran dan selimut, maka luas permukaan kerucut, ya, luas alas ditambah luas selimut. Nah, seperti ini. Nah, luas alas. Nah, luas alasnya apa tadi? Pi R kuadrat ditambah luas selimut Pi R S. Nah, boleh juga kita sederhanakan, ya, luas permukaan kerucut, luas permukaan kerucut, ya. Nah, seperti kemarin disederhanakan. Nah, Pi R kuadrat tambah Pi RS. Nah, yang sama dikeluarkan. Nah, ini yang sama yang dikeluarkan, ya, Pi R. Nah, Pi R sudah keluar, berarti di sini R ditambah Pi
pi RS. Nah, pi R-nya keluar, berarti di sini S ya, ini. Jadi luas permukaan kerucut pi R ditambah S ya. Nah, selanjutnya volume kerucut yang keempat, volume kerucut. Volume kerucut. Nah, luas volume kerucut sepertiga ya, pi R kuadrat T ini. Nah, jadi kalian harus hafal yang pertama luas alasnya ya, selanjutnya luas selimut, selanjutnya luas permukaan kerucut, dan selanjutnya volume kerucut. Nah, ini harus kalian hafalkan. Nah, kalau tidak kalian hafalkan tidak apa-apa. Yang penting kalian sering banyak latihan itu sudah hafal dengan sendirinya. Itu ya. Nah, itu. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Diketahui ya sebuah kerucut jari-jarinya 7 cm, tingginya 24 cm. Ditanyakan luas permukaan dan volume. Nah, jari-jarinya 7 ya. Selanjutnya tingginya 24. Nah, ini. Nah, yang ditanyakan yang pertama luas permukaan kerucut ya, permukaan. Nah, luas permukaan kerucut rumusnya apa? Pi R kali R ditambah S ya. Nah, sekarang perhatikan pi-nya nilainya berapa? Kalau di sini 7 berarti 22/7 kali 7. Nah, kali 7 ditambah. Nah, S-nya sudah diketahui belum? Nah, karena S-nya belum diketahui, maka akan kita cari S-nya ya. Nah, di sini di mana ya? Di sini aja kita mencari S-nya. Di sini. Ya. Nah, mencari S-nya ini ya. Mencari sisi miring. Berarti R kuadrat ya, R-nya 7. 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat ya. Nah, 7 kuadrat 49 ditambah 24 kuadrat berapa? 576. Nah, 49 ditambah 576 berapa? 625. Nah, akar 625 sama dengan berapa? 25. Ini ya. Jadi S-nya sama dengan 25. Ini. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya ini. Nah, kita coret ya. Di sini 22. Nah, 7 ditambah 25 berapa? 32 ya. Nah, di sini 22 kali 32. Nah, 22 kali 32. 22 kali 32. Nah, di sini 4 6 4 10 ya, 704 cm persegi ya. Ini luas permukaannya. Nah, selanjutnya kita mencari volumenya. Nah, volume kerucut rumusnya apa? Sepertiga kali pi kali R kuadrat kali T. Ini ya. Nah, sepertiga kali pi-nya 22/7 kali 7 kali 7 kali tinggi. Tingginya berapa? 24 ya. Nah, selanjutnya 3 dengan 24 kita coret ya. Ini di sini berapa? 8 ya. Nah, selanjutnya 7 dengan 7 kita coret ya. Nah, tinggal 22 ya. 22 kali 7 kali 8 56. Nah, selanjutnya 22 kali 56. 22 kali 56. Di sini 12 ya. 12 13 10. Di sini 10 11. Ini 2
321 ya. 1232 cm kubik ini volumenya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Seorang penjual topi ingin membuat topi dengan menggunakan kertas karton sebanyak 20 topi. Jika topi tersebut berbentuk kerucut dengan tinggi 80 cm dan jari-jari 60 cm, berapa luas karton yang dibutuhkan? Nah, kita gambar dulu kerucutnya ya. Nah, ini ya. Nah, jari-jarinya ini tingginya. Nah, sini. Nah, di sini jari-jari ya. Di sini tingginya. Jari-jarinya berapa? Nah, jari-jarinya 60 ya. Sedangkan tingginya 80 cm ya. Nah, sekarang karena sebuah topi, maka bagian bawah topinya itu tidak ada alasnya ya, lubang ya. Jadi kita tinggal mencari apanya? Selimutnya saja, karena topinya tidak ada alasnya, lubang gitu ya. Jadi kita mencari luas selimut ya. Nah, luas selimut. Nah, luas selimut kerucut apa? Pi kali R kali S ya. Nah, Pi-nya berapa? Nah, Pi-nya di sini bukan kelipatan 7, berarti 3,14 kali ya, kali R. R-nya berapa? Jari-jarinya 60 ya, kali. Nah, S-nya belum diketahui, maka kita cari S-nya. Nah, di sini kita cari S ya, atau garis pelukisnya. Nah, S sama dengan akar. Nah, R kuadrat. R-nya berapa? Nah, R kuadrat ya. R kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, R-nya berapa? 60 ya. 60 kuadrat ditambah tingginya 80 kuadrat. Nah, 60 kuadrat, 6 kali 6 36. Nah, nolnya 2, 3600 ditambah 8 kuadrat, 8 kali 8 64. Nah, nolnya 2 ini ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, 3600 ditambah 6400, 10.000 ya. Nah, akar dari 10.000 berapa? 100. Jadi S-nya atau garis pelukisnya adalah 100. Tulis di sini. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita kalikan. Nah, yang mudahnya 3,14 kali 100 ya. Kali 100 dulu ya. Nah, kalau kali 100 berarti nolnya mundur ke belakang, yaitu jadinya 314 kali 60 ya. Nah, kita kalikan di sini aja. 314 kali 6. Nah, di sini 24 ya. 1 kali 6 2 8. 6 kali 3 kali 6 berapa? 18. Nah, tadi nolnya 1 ya. Nah, ini 18.840. Kita bawa ke sini. 18.840 ini sentimeter persegi. Ini luas selimutnya ya. Nah, selanjutnya kita mencari luas karton yang dibutuhkan untuk membuat 20 topi tadi ya. Nah, karena satu topi memerlukan 18.840 cm karton, maka untuk membuat 20 topi memerlukan berapa? Nah, jadi 20 kali 18.840 ini ya. Nah, kita kalikan ya. 18 84. Nah, nolnya nanti aja ya. Kali 2. 8 16 16 17
3. Nah, ini ditambahin nolnya berapa? 2. Nah, ini 3, 7, 6, 8, 0, 0. Nah, sekarang perhatikan. Ini masih sentimeter ya. Masih sentimeter persegi. Nah, ini akan kita jadikan meter ya. Akan kita jadikan meter. Nah, kalau kita jadikan meter berarti kita menggunakan ini ya. Nah, ini masih ingat ya. Nah, yang di atas kilometer, hektometer, dekameter, meter ya, desi, senti, milimeter. Nah, sekarang kalau turun kemarin kali berapa? Kalau turun kali 10. Nah, karena ini persegi, perhatikan, karena persegi, maka kalau turun kali 100 ya. Kalau naik ya juga dibagi 100 ya. Nah, ini ke sini kali 100 karena persegi. Nah, di sini desi ke sini, desi ke senti juga kali 100. Nah, jadi kalau sentimeter ke meter berarti kali dibagi berapa? 100 kali 100 10.000 ya. Sentimeter ke meter. Nah, jadi ini dibagi ya 10.000 ini ya. Nah, ini dicoret ya. Nah, kalau dibagi 10.000, nah berarti ini dicoret-coret ya. Ini nolnya, nah sini jadi 37,68 meter persegi. Ini ya, caranya seperti ini. Nah, jadi banyaknya karton yang dipergunakan untuk membuat 20 topi adalah 37,68 meter persegi. Nah, itulah anak-anakku ya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.